Kurang dari 24 jam masyarakat Indonesia akan mengikuti pemilu serentak pada 14 Februari besok untuk mencoblos presiden dan juga wakil presiden serta anggota legislatif. Namun ada hal yang harus Anda perhatikan sebelum pergi ke TPS. Kira-kira apa saja kita akan bahas bersama ya pemirsa. Ya, di sini yang pertama akan kita bahas adalah Anda harus tahu bahwa nantinya dalam pemilu serentak 2024 ini setiap orang akan memiliki hak memilih dan diberikan 5 buah nih ya, jenis surat suara dalam pemilu 2024. Semuanya sama-sama berlatar belakang putih dengan 5 warna yang berbeda sebagai penanda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah surat suara berwarna abu-abu. Yang ini, nanti ini akan digunakan untuk memilih presiden dan juga wakil presiden. Dalam surat suara ini akan berisikan foto, nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik atau gabungan dari partai politik nanti di bawahnya sini. Dan juga partai pengusungnya. Kemudian kita akan beralih ke surat suara yang kedua yang berwarna kuning ini pemirsa. Ini adalah surat suara untuk bisa memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Nah, dalam surat suara yang ini nantinya Anda akan melihat ada tanda gambar partai politik beserta nomor urut dan juga terdapat nomor urut serta nama calon anggota DPR RI. Kemudian kita akan beralih ke surat suara ketiga, ini yang berwarna merah yang di tengah ini pemirsa adalah untuk digunakan pemilu memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah atau kita singkat dengan DPD yang memuat nomor, foto, dan juga nama calon anggota DPD. Kemudian di surat suara yang keempat berwarna biru ini untuk memilih DPRD Provinsi yang memuat sama seperti tadi kurang lebih ada tanda gambar partai politik, nomor urut parpol, dan juga nomor urut serta nama calon anggota DPRD dari provinsi. Kelima dan juga terakhir adalah surat suara berwarna hijau ini untuk memilih DPRD Kabupaten Kota. Di dalamnya akan terdapat tanda gambar dan juga nomor urut parpol serta nomor urut dan nama calon anggota DPRD Kabupaten Kota. Kemudian kita akan melihat bagaimana cara mencoblos surat suara Pilpres yang sah dan juga tidak sah. Karena selain mengenali 5 jenis surat suara, kita juga harus memperhatikan betul bagaimana cara untuk mencoblos surat suara. Karena apabila coblosnya ini salah, maka surat suara Anda tidak akan dihitung. Nah, kita akan bahas bersama ya di sini. Dari mulai pencoblosan yang sah, ini nanti Anda bisa mencoblos untuk di Capres atau Cawapres ya, bisa di nomor urutnya, atau kemudian bisa juga digambar, atau di namanya juga bisa, atau yang terakhir caranya itu bisa dicoblos di partai pengusungnya, bisa di keempat titik ini. Atau nantinya Anda juga bisa menggunakan pencoblosan Anda asalkan ada di dalam kotak. Jadi di mana aja boleh, asal masih dalam kotak, ini semuanya akan dihitung sebagai suara yang sah. Kemudian kita beralih kepada surat suara yang tidak sah. Seperti apa di sini bisa dilihat ya. Kalau Anda mencoblos lebih dari 1 kali di sini dalam 2 kandidat yang berbeda, maka Anda di sini akan dihitung sebagai surat suara yang tidak sah. Kemudian kalau coblosnya hingga merusak surat suaranya ini juga akan tidak sah. Dan terakhir kalau Anda mencoret-coret, suara Anda akan hangus pemirsa. Kita akan melihat kembali bagaimana cara mencoblos calon legislatif di sini. Kita akan melihat ya, ini nomor 75 ada Partai Sayur. Suara Anda ini akan sah jika Anda ini mencoblos hanya 1 saja di beberapa lokasi atau di beberapa tempat. Contohnya di nomornya boleh atau kemudian di partainya boleh. Atau Anda juga bisa mencoblos di nama dari calon legislatif atau di nomor calon anggota legislatif. Ini suara Anda akan dihitung sah. Kemudian jika Anda mencoblos 2 kali di atas sini di partainya, kemudian Anda mencoblos di calon legislatif pilihan Anda, misalkan nomor 3, suara Anda juga akan tetap dihitung sah, tetapi ini akan dihitung sebagai suara caleg pemirsa. Kemudian suara Anda juga akan sah kalau misalnya Anda mencoblos lebih dari 2 kali atau di sini, atau Anda mencoblos 3 atau 4 bahkan di sini, ini juga akan dihitung sah, tetapi suaranya akan dihitung sebagai suara
partai. Jadi Anda bisa mencoblos lebih dari sekali. Tetapi suara Anda akan dianggap tidak sah kalau Anda mencoblos lebih dari sekali di luar kolom partai yang sama. Ya, jadi kalau Anda mencoblos di partai lain, berarti suara Anda tidak sah atau Anda mencoret-coret dan juga merusak surat suara. Maka suara Anda tidak bisa dihitung. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Bagaimana sih cara melihat profil dari caleg 2024? Yang paling penting kan sebelum Anda memilih ini adalah apakah Anda sudah mengenali para calon wakil rakyat yang akan ada di kertas suara Anda nanti. Kalau belum, jangan khawatir karena Anda bisa mencari tahu segala informasi tentang calon anggota legislatif sebelum masuk ke bilik suara. Hal ini akan sangat berguna pastinya untuk mempersingkat waktu Anda di bilik suara dan menghindari antrian yang mengular. Setidaknya ada 4 situs resmi yang akan memberi informasi cukup lengkap soal latar belakang hingga rekam jejak para calon. Salah satunya melalui situs infopemilu.kpu.go.id. Dan di dalam situs ini kita akan menampilkan deretan para caleg sesuai daerah pemilihan. Dan Anda juga bisa menggali informasi seputar profil caleg mulai dari DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Semuanya lengkap ada di situ, jadi harus dicek ya. Selain itu juga ada situs lain seperti Bijak Pemilih dan Good Kind, Si Caleg, dan juga jariungu.com.